Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang standar akuntansi negara Malaysia versus negara Turki. Kami yang beranggotakan Ayu Ratna Dewi, Kevin, Livia Putri Pratiwi, Risma Resti Fauzia, Sofian, dan Suryadi. Akuntansi internasional Malaysia versus Turki. Akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang dilakukan untuk transaksi antar negara dengan membandingkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara yang berlainan dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Iqbal Melcher dan Elmalah 1997.2.18. Nama standar akuntansi adalah IFRS, International Financial Reporting Standards. Dulu dikenal dengan nama IAS, International Accounting Standard, yang dikeluarkan oleh IASC, International Accounting Standard Committee. IFRS merupakan standar dengan dasar prinsip akuntansi yang penerapannya dilakukan secara internasional. Jadi, akuntansi internasional adalah akuntansi yang mencakup semua aspek keakuntansi yang berlaku di seluruh dunia. Akuntansi internasional sangat diperlukan karena semakin meningkatnya bisnis internasional, yaitu bisnis yang aktivitasnya melewati antar negara, seperti perdagangan internasional, bisnis transportasi, bisnis jasa, bisnis periklanan, perbankan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Standar akuntansi Malaysia. Pada tahun 1967, para akuntan mendirikan institusi yang bernama Malaysia Institute of Accountant atau yang biasa disebut MIA sebagai otoritas yang meregulasi akuntansi. Tahun 1997, Malaysia merekturisasi sistem akuntansi dengan cara membentuk FRF dan MASB yang menetapkan standar akuntansi di Malaysia. Pada tahun 1997, Malaysia merekturisasi akuntansi dengan membentuknya FRF dan MASB yang menetapkan standar akuntansi di Malaysia. Financial Reporting Foundation atau FRF adalah yang mengawasi MASB tapi tidak ikut terlibat dalam proses mengatur standarnya. Malaysia Accounting Standard Board MASB adalah badan independen yang diciptakan Malaysia untuk mengambil otoritas MIA dalam mengatur standar akuntansi di Malaysia. Fungsi MASB. Perusahaan yang terdaftar di Malaysia wajib menyiapkan laporan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui diterbitkan oleh MASB. Perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham di Malaysia dapat menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang telah diakui secara internasional. MASB memiliki dua standar yang diakui, yaitu MASB disetujui standar akuntansi entitas selain entitas swasta, standar pelaporan keuangan FRSS. MASB disetujui standar akuntansi entitas selain entitas swasta badan, standar pelaporan swasta PERSS. Harmonisasi Malaysia Accounting Standard dengan IFRS pada tahun 2005. Malaysia mulai mengkonversikan MASB dengan IFRS.
FRS 1 dengan IFRS 1, First Time Adoption of International Financial Reporting Standard, diharmonisasikan tahun 2003 dan efektif pada tahun 2004. FRS 2 dengan IFRS 2, Share-based Payment diharmonisasikan pada Februari tahun 2004 dan efektif pada Januari 2005. FRS 2 dijalankan konsisten dengan IFRS 2 kecuali untuk tanggal efektif equity settled share-based payment transaction, di mana perusahaan wajib menerapkan FRS 2 dalam menerbitkan saham. Opsi saham ataupun instrumen keuangan diterbitkan pada Desember 2004. IFRS 4 Insurance Contract tidak dijelaskan diterbitkan oleh MASB, tapi mengacu pada FRS 202-2004 tentang General Insurance Business dan FRS 203-2004 tentang Life Insurance Business. FRS 5 dengan IFRS 5 Non-Current Asset Held for Sale and Discontinue Operation diharmonisasikan pada 31 Maret 2004 dan efektif pada Januari 2005. FRS 6 dan IFRS 6 Exploration for an Evaluation of Mineral Asset diharmonisasikan pada 10 Desember 2004 dan efektif pada Januari 2006. IFRS 7 Financial Instrument Recognition and Measurement tidak tercatat pada MASB tetapi diungkapkan pada FRS 132 tentang Financial Instrument Disclosure and Presentation. IFRS 8 Operating Segment tidak tercatat oleh MASB tetapi digunakan pada praktik akuntansi Malaysia. Praktek kerja di Malaysia. Setiap perusahaan wajib melaporkan laporan keuangannya apabila sudah terdaftar di pasar modal. Hanya 1/4 dari total seluruh perusahaan yang melakukan penyajian informasi di dalam laporan keuangan mengenai saham. Laporan keuangan perusahaan melaporkan adanya analisis praktik penilaian terhadap diskon cash flow. Malaysia membuat laporan keuangan sementara atau disebut interim. Hanya beberapa perusahaan di Malaysia yang melakukan pengungkapan kewajiban kontingensi. Bank di Malaysia tidak ada yang mengungkapkan kebijakan akuntansi terhadap ketetapan kerugian pinjaman. Standar Audit Malaysia. Perkembangan standar auditing Malaysia dilakukan oleh Malaysian Institute of Accountants atau MIA, anggota International Federation of Accountants atau IFA. MIA bertanggung jawab mengembangkan standar audit nasional yang saat ini dikenal sebagai Malaysian Approved Standard on Auditing atau MASA. Di bawah MIA ada lagi yaitu Dewan Standar Audit dan Jaminan AASB, dibentuk untuk menjalankan fungsi penetapan standar audit MIA. Badan Pengaturan Standar Akuntansi di Malaysia ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia atau MASB yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pelaporan Keuangan pada tahun 1997. Sedangkan pengawas badan audit AOB didirikan berdasarkan Undang-Undang Komisi Sekuritas yang bertanggung jawab untuk memastikan dan menegakkan kepatuhan dengan standar audit dan etika dan dapat meminta MIA untuk mengubah standar. Peran Badan Standar Audit dan Jaminan Internasional atau IAASB merupakan bahwa mereka mengembangkan standar audit dan jaminan serta panduan untuk digunakan oleh semua akuntan profesional. Sistem ekonomi Turki. Perekonomian Turki merupakan salah satu perekonomian negara berkembang yang sudah mendekati maju. Ini adalah pendapat menurut IMF, International Monetary Fund. Akan tetapi, menurut Shia World Factbook, Turki merupakan negara maju. Selain digolongkan negara berkembang yang mendekati maju oleh IMF dan negara maju oleh Shia World Factbook, Turki merupakan dengan PDB terbesar ke-18 di dunia.
Jika dilihat dari PDB berdasarkan PPP Turki, peringkat ke-17 di dunia. Meskipun Turki ini tergolong negara kecil, akan tetapi Turki merupakan produsen dalam bentuk pertanian, tekstil, kendaraan bermotor, kapal, bahan bangunan, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Turki juga merupakan dari negara pendiri OECD pada tahun 1961 dan G20 pada tahun 1999, dan pada tanggal 31 Desember Turki tercatat sebagai negara anggota Serikat Pabean Uni Eropa. Standar Pelaporan Keuangan Turki (TFRS) dalam keputusan POAASA tertanggal 13 September 2018 bernomor 16/03. TFRS adalah mereka mencakup standar yang diterbitkan dengan nama TAS, TFRS, TAS Interpretasi, dan TFRS Interpretasi. Laporan keuangan disiapkan dan disajikan oleh pembuatnya di seluruh dunia untuk penggunanya. Ada beberapa perbedaan karena penggunaan yang berbeda laporan keuangan oleh berbagai negara selama pembuatan peraturan nasional untuk alasan sosial, ekonomi, dan hukum. Upaya internasional Dewan Standar Akuntansi atau IASB untuk membentuk bahasa umum dalam proses globalisasi dipertanyakan. IASB bertujuan untuk mengurangi perbedaan dengan menyelaraskan dan standar akuntansi dan prosedur aplikasi untuk persiapan dan penyajian laporan keuangan sebagai bahasa umum yang digunakan oleh bisnis dalam hal pelaporan keuangan. IFRS adalah seperangkat standar yang mengarahkan pelaporan keuangan di dunia dan dibentuk oleh IASB, yang merupakan otoritas pelaporan keuangan dalam hal tingkat implementasi dan adopsi oleh dunia. Tujuan IFRS adalah untuk meningkatkan investasi dan pendapatan internasional melalui sistem yang sebanding, andal, penyajian laporan keuangan yang dapat dipahami dan transparan. TAS atau TFRS dan TAS atau
TFRS, interpretasi adalah terjemahan literal ke dalam International Standard Akuntansi atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau Komit Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional IAS, IFRS, IFRIC seperti yang dikeluarkan oleh IASB. Serangkaian laporan keuangan yang disusun berdasarkan TFRS adalah sebagai berikut. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan keuangan terdiri dari catatan kaki. KGK adalah organisasi pemerintah di Turki dengan tanggung jawab untuk meregulasi penentuan standar audit dan etika, otorisasi auditor independen dan perusahaan audit yang di bawah pengawasan publik sistem, dan pemantauan kegiatan mereka dalam kerangka jaminan kualitas dalam proses.